Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pulang menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang penat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Shalom, salam damai, selamat bertemu di dalam firman Tuhan pada waktu ini. Semoga kita semua benar-benar akan diberkati saat kita mempelajari dan mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, berdoa kami pada waktu ini, kami mohon pengampunan agar kami layak di hadirat Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman ini pada hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman kita pada waktu ini berjudul, siapakah yang lebih kuat? Maj 9. Siapa yang lebih kuat? Ayat untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, ayat hari ini sekali lagi membawa kita agar di dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam berhubungan kepada siapapun, jadilah orang yang sabar dan dapat menguasai diri. Karena itu lebih baik daripada orang yang tidak sabar. Sebuah kisah di mana mengatakan Lucy sedang mengambil jurusan pendidikan di university tempat saya pernah mengajar. Dia seorang wanita muda yang bijak, gigih, dan teratur. Dia dilimpahi dengan kekuatan fisikal dan intelek. Dia berjaya melanjutkan pelajarannya dan memulahkan tempo latihannya di sekolah awam. Lucy, di mana masa depannya sangat cerah karena dengan kemahiran inteleknya dan persijilan guru negeri, dia boleh mencari pekerjaan yang baik di mana-mana saja. Walau bagaimanapun, suatu hari apabila budak-budak itu sangat sukar dikawal, Lucy hilang sabar dan menjadi sangat marah, menjerit dan menghina murid-muridnya. Saudara-saudara, adakah kita pernah berada dalam situasi seperti ini? Kita seorang yang bijaksana, seorang yang berintelek tinggi, dan boleh melakukan pekerjaan serta kita lulus dengan kelulusan di university dengan kelulusan yang sangat baik. Tetapi apabila bekerja, kita tidak dapat mengawal perasaan marah kita, dan juga kita tidak dapat bersabar. Pernahkah kita seperti ini? Seperti yang dijangka, semua warga sekolah termasuk pengetua
mendapat tahu kemarahan Lucy telah meledak dalam kelas. Reaksinya adalah mengejutkan dan juga teruk, di mana pengetua memaklumkan kepada Lucy bahwa dia tidak boleh meneruskan latihan di pusat itu. University dimaklumkan dan Lucy gagal dalam kursus latihan mengajar dan dia tidak dapat menamatkan pengajian. Walaupun cemerlang dalam pelajaran, gadis muda ini kerugian besar karena marah dengan cara yang tidak sepatutnya pada masa dan tempat yang tidak sesuai. Jadi saudara-saudara, seperti firman Tuhan ayat renungan kita, sabarlah, kawallah emosimu, karena itu lebih baik, sehingga akan membantu kita dalam masa depan kita. Krisis kemarahan selalu memudaratkan, tetapi untuk situasi seperti ini, kemarahan mempunyai akibat yang sangat tidak baik. Lucy kehilangan peluang untuk menakluki dengan mudah tempat profesional yang sangat baik. Di sana, penghakiman telah dipenuhi bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Lihat ayat ini. Apabila kita dapat mengendalikan diri, kemarahan kita itu melebihi orang yang merebut kota. Maksudnya adalah kita dapat melakukan yang lebih baik dalam diri kita. Marah kepada orang lain dengan cara yang tidak wajar bukan saja menjadi penghalang dalam hubungan dan dalam mencapai matlamat penting. Marah juga merupakan tindakan yang berdosa, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Inilah yang perlu kita lihat, karena kita hidup dalam bermasyarakat, kita hidup dengan ramai orang. Jadi saudara-saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan hari ini bahwa kalau orang yang marah, dia tidak dapat membuat kebaikan di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan kita melakukan apa? Melakukan kebaikan dan bukan kemarahan. Oleh itu, langkah pertama dalam menyelesaikan masalah adalah dengan mengaku. Karena siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat ini dalam Amsal 28 ayat 13 berkata lagi, siapa mengakui kesalahan, meninggalkan kesalahan atau amarahnya itu akan disayangi. Jadi mari firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini dalam hubungan kita kepada siapapun. Kawal emosimu, kawal marahmu, jangan sampai meledak dan mengakibatkan yang tidak baik untuk masa depan bagi dirimu. Malangnya, sesetengah orang tidak mengakui bahwa kemarahan itu satu dosa. Mereka malah menyalahkan orang lain dengan berkata, kamulah yang membangkitkan kemarahan saya. Namun menyalahkan orang lain bukanlah penyelesaian. Adalah perlu untuk mengaku kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada orang yang tersinggung. Ingat firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita supaya mengakulah kesalahanmu di hadapan orang yang engkau buat salah dan mengaku juga di hadapan Tuhan yang engkau sudah melakukan kemarahan sehingga mengakibatkan dosa. Jika Anda mempunyai kecenderungan untuk mudah marah, serahkan diri Anda kepada Tuhan supaya Dia dapat mengambil alih kemarahan panas baran Anda. Jadi saudara-saudara, cobalah dengan kasih karunia-Nya untuk mengikuti nasihat Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31 dan juga 32. Paulus memberi nasihat yang begitu baik hari ini supaya kita segala sesuatu yang pahit dan negatif dalam diri kita, bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Dan juga kalau sedang marah, biarlah kita meminta pengampunan kepada orang yang kita marah. Akhir sekali,
saudara-saudara, bersikap terbuka kepada kemungkinan untuk menerima bantuan profesional karena Tuhan sering bekerja melalui mereka yang profesional. Maksudnya adalah pergi berjumpa dengan orang yang profesional yang boleh membantu Anda untuk mengawal kemarahan Anda, untuk mendengar apa yang terjadi dalam diri Anda, bukan hanya biarkan begitu saja diri Anda dalam hanyut kemarahan Anda. Jadi mari hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya lihat siapa yang lebih kuat. Mereka yang sabar adalah orang yang kuat dan melebihi seorang pahlawan yang dapat melawan orang yang marah. Sabar lebih baik daripada marah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas nasihat-Mu hari ini. Agar kami menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar dapat melebihi sesuatu dalam masa depan. Tapi orang yang marah tidak akan kemana-mana. Terima kasih nasihat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bagaikan gembala, kami ini domanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pulang menjemput yang tersesat.